Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia nikmatnya, dan juga salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya Mirna akan membahas tentang pemikiran pendidikan Islam pada periode kebangkitan, yaitu tokoh Muhammad Abduh. Pada mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam, dosen pengampu Dr. Muhammad Sali, SOSI, MPD. Sebelum kita masuk pada pembahasan pemikiran pendidikan Islam menurut tokoh Muhammad Abduh, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu pemikiran pendidikan Islam. Pemikiran pendidikan Islam adalah gagasan, konsep, teori, dan cara pandang tentang proses pendidikan yang bersumber dari ajaran Islam, terutama pada Al-Quran, hadis, serta pemikiran para ulama dan tokoh muslim. Periode kebangkitan, yaitu abad ke-19 sampai 20 Masehi, ditandai dengan usaha besar umat Islam untuk keluar dari keterbelakangan. Pada periode kebangkitan menitik beratkan pada reformasi dan pembaruan untuk keluar dari kemunduran yang didorong oleh kesadaran akan keunggulan masa lalu dan tantangan dari dunia barat. Ada beberapa fokus utama pembaruan pada masa periode kebangkitan. Yang pertama, pembaruan reformasi pada kurikulum, memasukkan ilmu modern seperti sains, matematika, dan teknologi. Yang kedua, penekanan rasionalitas, yaitu mendorong penggunaan akal dan metode ilmiah dalam pembelajaran. Ketiga, pembukaan sekolah modern melengkapi pendidikan tradisional pada madrasah yang sebelumnya hanya berfokus pada ilmu agama. Yang keempat, gerakan anti-taklid, mengajak umat Islam meninggalkan sikap pasif dan kembali kepada ijtihad. Yang kelima, tujuan pendidikan yaitu membentuk umat Islam yang berpengetahuan luas, kuat secara moral, dan mampu menghadapi modernitas. Kita masuk pada pembahasan tokoh Muhammad Abduh. Biografi beliau yaitu bernama lengkap Muhammad Abduh bin Hasan Khairullah. Beliau lahir pada tahun 1849 di Mahalat Nasar, Mesir, wafat pada tahun 1905 di Alexandria. Ayah beliau berasal dari Turki dan ibunya berasal dari Arab. Beliau berpendidikan belajar di Al-Azhar dan beliau juga merupakan murid dari Jamaluddin Al-Afghani. Masuk pada pemikiran pendidikan Islam menurut Muhammad Abduh. Yang pertama itu tujuan pendidikan, yaitu beliau bertujuan bahwa mendidik akal dan jiwa secara seimbang, yaitu untuk membentuk pribadi yang utuh, tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga memiliki jiwa yang luhur secara spiritual, lalu juga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Beliau berpikiran bahwa pendidikan diarahkan untuk mempersiapkan individu mencapai kesejahteraan hidup di dunia sekaligus kebahagiaan di akhirat. Yang kedua, prinsip-prinsip pendidikan. Pemikiran pendidikan Islam Muhammad Abduh menekankan pentingnya pembaruan, penggunaan akal, integrasi sains dan agama, peningkatan kualitas guru dan kurikulum, serta pendidikan kesetaraan perempuan. Tujuan utamanya adalah menghasilkan individu yang beriman kuat, berpengetahuan luas, dan mampu berkontribusi pada kemajuan masyarakat. C. Kurikulum dan metode pengajaran. Yang pertama, menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum untuk
meningkatkan kualitas umat Islam. Yang kedua, menghilangkan metode hafalan tanpa pemahaman, diganti dengan pemahaman yang lebih mendalam. Ketiga, menggunakan metode diskusi untuk meningkatkan keberanian mengemukakan pendapat. Dan yang terakhir, mempraktikkan ilmu dan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peran lembaga pendidikan menurut Muhammad Abduh. Yang pertama, mengintegrasikan kurikulum ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama. Yang kedua, melakukan adaptasi dan pembaruan sistem pendidikan untuk relevan dengan zaman modern. Yang ketiga, mencetak SDM berkualitas yang mampu memakmurkan bumi dan menjadi pemimpin terpercaya. Dan yang terakhir, yang keempat, meningkatkan akses pendidikan termasuk bagi perempuan dan mempersiapkan pendidik berkualitas dengan campur tangan pemerintah. Selanjutnya yaitu karya-karya Muhammad Abduh. Yang pertama, Tafsir Al-Manar. Karya tafsir yang disusun bersama muridnya, Rashid Ridha. Isinya menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan rasional, menekankan moral, akhlak, dan kemajuan umat. Tafsir ini sangat berpengaruh dalam gerakan pembaruan Islam. Yang kedua, Risalah Al-Tauhid, yaitu buku yang menjelaskan konsep tauhid secara logis dan rasional. Abdul menekankan bahwa akal adalah sarana penting untuk memahami agama. Karya ini menjadi rujukan utama pemikiran modernisasi Islam. Yang ketiga, Al-Islam wa Al-Nasraniyah ma'a al-ilm wa al-madaniyah. Karya ini membahas hubungan Islam dengan ilmu pengetahuan dan peradaban modern, sekaligus menjawab pandangan Barat terhadap Islam. Yang keempat, Syarah Nahj al-Balaghah, yaitu penjelasan atau komentar Muhammad Abduh terhadap beberapa khutbah dan tulisan Ali bin Abi Thalib dalam kitab Nahj al-Balaghah tersebut. Yang kelima, Al-Urwah al-Wuthqa atau majalah. Bersama Jamaluddin Al-Afghani, Abduh menerbitkan majalah ini sebagai sarana menyebarkan ide-ide pembaruan, anti penjajahan, dan persatuan dunia Islam. Yang keenam, kumpulan Fatwa Muhammad Abduh, yaitu berisi keputusan-keputusan hukum yang menunjukkan gaya ijtihad Abduh yang fleksibel dan rasional, termasuk pembahasan pendidikan, sosial, dan hukum Islam. Dan yang terakhir ada Al-Tarbiyah wa Al-Ta'lim, tulisan-tulisannya tentang reformasi pendidikan, kurikulum, dan metode belajar yang kemudian menjadi dasar perubahan sistem pendidikan Mesir. Dan karya Muhammad Abduh lainnya yang masih banyak. Sekian pemaparan dan penjelasan mengenai pemikiran pendidikan Islam tokoh Muhammad Abduh. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.